Ya ini maaf Gus, yakin izin bertanya, setback ke belakang. Jangan untuk Jawa Timur kan lebih menguasai daripada Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, kayak saya kalau Jawa Barat belum, Jawa Tengah belum. Ya, ini mau tanya yang Jawa Timur. Kalau berdasarkan batu nisan kan, itu makam tertua di Jawa Timur itu di mana? Dan makamnya siapa? Jadi begini, saya hanya menerangkan dari bukti ya, tidak berdasarkan teori yang sudah ada ya, karena teori yang sudah ada itu belum tentu benar. Yang sudah ada Fatimah binti Maimun itu ya kalau nggak salah. Nah, untuk Fatimah binti Maimun dalam ulasan beberapa arkeolog itu kan pembacaan inskripsinya itu kan tahun 1082 Masehi atau dalam hijrinya itu 1475 Hijri. Itu diragukan oleh beberapa orang, termasuk arkeolog dari Perancis yang bernama Claude Guillot. Itu ada kemungkinan besar bahwa nisan yang tidak tertancap di tanah. Saya ini kan fotonya saja ya. Biar kita bicara ada datanya gitu. Iya. Ini foto Misalkan di Leiden ya tahun 1910. Nah, ini jelas ya. Oh, kurang jelas. Didekatkan lagi bisa nggak? Oh, nggak jelas ini. Ini kan makam ya. Ini nisan. Sebelah kanan juga nisan. Terus ini ya, yang berinskripsi ini yang di tahun 1082 Masehi tadi, ini tidak pernah tertancap di tanah, hanya tersender di di dalam cungkupnya ini, tembok cungkup. Ya. Jadi inilah yang membuat nggak pernah roboh itu. Ya hanya disenderkan saja. Oh ya. Disenderkan saja. Jadi gini, terus dan tidak sesuai dengan legenda yang ada di Leran bahwa makam yang ada di area kompleks Fatimah binti Maimun itu tertulis atau cerita masyarakat itu adalah makam Putri Dewi Suari. Tidak pernah ada Fatimah binti Maimun itu, gitu loh. Jadi ketika pembacaan inskripsi dilakukan oleh sarjana Belanda tahun ya 1910-an lah mungkin ya, 19 awal lah, dari eranya J.P. Moquet, itu baru bisa dibaca, itu tertulis Fatimah binti Maimun yang syahid wafat tahun 475 Hijri. Ini dalam ulasan arkeolog. Jadi gini, kita mendasari pendapat arkeolog Claude Guillot dari Perancis dan beberapa arkeolog lain bahwa nisan ini sangat memungkinkan dari luar Leran, berasal dari luar Leran, yang ini juga ditemui di beberapa wilayah. Nisan-nisan seperti ini, jadi papan-papan nisan seperti ini. Jadi ini dimungkinkan dari luar wilayah, dibawa orang, pedagang atau siapa, masuk ke Leran sebagai jangkar kapal, atau ditemukan di pesisir lalu dibawa karena makam paling dekat ada di Leran, ditaruhlah di dalam makam. Itu pendapat ya. Jadi saya agaknya setuju dengan pendapat Claude Guillot karena melihat dari nisan Fatimah binti Maimun sendiri, ini adalah era-era nisan giri gitu ya. Jadi kalau kita bicara nisan tahun 1000-an Masehi, itu masih belum ada peradaban. Jadi nisan itu nggak akan ada ukirannya, pasti batu. Terus siapa yang mengukir nisan bentuknya seperti itu, yang model hot kufi seperti ini? Siapa kira-kira?
peradaban aja belum ada, gitu loh. Kemungkinan ini didatangkan. Islam dalam hal ini ya. Oh iya, peradaban Islam. Bahannya batu apa kayu itu? Ini kalau dilihat ini memang dari batu ya? andesit, cuma sudah keropos memang, sudah keropos. Ntar, saya cari yang foto yang lain ya. Kalau saya ada beberapa foto Fatimah binti Maimun ini. Nah, ini yang sudah difoto dari dekat. Nah, jadi saya lebih apa ya, setuju dengan pendapat Guile tadi itu. Lalu kalau misalnya nisan Fatimah binti Maimun ini gagal sebagai nisan apa, pemakaman tertua, lalu kira-kira siapa makam tertua yang benar-benar valid dan tertancap di tanah dan tahunnya lebih tua daripada Malik Ibrahim? Setelah Fatimah binti Maimun kan Malik Ibrahim ya, 1419 yang tercatat ya. Anggaplah seperti itu saat ini. Gimana? Anggaplah seperti itu saat ini. Memang seperti itu. Saat ini masih nomor 1 Fatimah binti Maimun, nomor 2 adalah Malik Ibrahim. Karena kita melihat nisan yang tercatat ya, yang berinskripsi tertua, bukan nisan tertua ya. Kalau nisan tertua kita nggak bisa melacak. Iya. Ya. Iya benar. Kalau nisan tertua ya bisa saja tahun 600 ada nisan ya, tapi kan gimana memastikan kan, gitu loh. Tapi yang berinskripsi tertua. Bisa baca tulisannya itu enggak? Tulisan yang tertulis itu. Ini ya ada di buku tadi itu. Kalau inskripsinya jelas di Google banyak kok. Dari bait paling atas 1, 2 sampai 7 kan itu ya. Ya, 7. Ya. Dan ini jelas bukan tipe-tipe Nusantara, nisan-nisan Nusantara, karena tidak ada bagian skrip bawah yang menancap ke tanah. Iya, jelas itu. Iya. Ini Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan ya. Kullu man 'alaiha fan. Jadi terjemahannya ini ada 7 memang, 7 bait ya. Intinya yang baris keempat ya, 1, 2, 3, 4 itu yang tidak menyimpang binti Maimun bin Hibatullah, dia meninggal hari Jumat 8 Rajab setelah 7 malam berlalu tahun 475 dengan rahmat Allah yang mengetahui semua yang gaib, Tuhan yang Maha Agung dan Rasul yang nyata. 475 ya. Itu saja. Ini makam orang perempuan yang tidak berdosa. Perempuan yang tidak berdosa lu. Berarti syahid kan? Iya benar. Maimunnya sendiri siapa Gus itu? Makanya ini mencurigakan karena gini. Tiba-tiba ada makam perempuan tanpa diketahui makam yang lain. Ya. Tapi kita nggak bisa merubah semata-mata gara-gara kecurigaan itu gitu loh. Nggak disebutkan bintinya, nggak ada ya? Binti Maimun tadi itu. Oh, binti Maimun. Binti Maimun ya. Hibatullah. Oh. Ada kemungkinan begini nggak Gus? Ini artinya kita berasumsi ya, berasumsi saja. Kemungkinan pada saat itu hubungan dagang antar negeri Nusantara dengan negeri Arab sana itu sudah berjalan lancar begitu ya, sudah sangat lancar lah. Kemudian si tokoh ini kebetulan ketika dalam lawatannya beliau meninggal dan dimakamkan di situ. Sementara keluarganya pulanglah itu ke daerah asalnya. Bisa nggak mungkin terjadi seperti itu? Ya bisa. Tapi begini, untuk membuat inskripsi seperti ini, kalau kita melihat kondisi waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk memasang inskripsi seperti ini di wilayah Leran. Angker Pak. Sampean tiba-tiba memasang kubur ya di wilayah Leran, jelas-jelas ada inskripsinya.
Waduh, itu ya bisa-bisa dijebol, dibakar, waduh macam-macam. Cek, ini Gus, gambarkan kita kondisi Leran pada tahun 400 Hijriah itu, kira-kira seperti apa? Waduh ya, kalau kondisinya itu, kalau catatan Jawa ya, masih gong liwang-liwung, Masih alas kenyo itu. waduh masih Istilahnya alas banget lah. Saya nggak percaya kalau Leran waktu itu sebagai mempunyai apa ya, sebuah wilayah yang berkembang, karena wilayah yang berkembang itu di Tuban. Saya rasa pemakaman Fatimah binti Maimun itu baru berkembang, baru ada setelah Malik Ibrahim. Karena gini, catatan Mahuan ketika mendarat di Tuban, lalu mampir ke desa baru, ya. Disebut di situ desa baru, mana Gresik? Desa baru, 1413, baru dibangun. Artinya Tuban lebih dahulu daripada Gresik gitu ya. Tuban dulu, Tuban memang peradaban sudah makmur ya, sudah besar dari tahun 400 Masehi. Sudah pelabuhan internasional itu 400 Masehi, Tuban sudah ada gitu. Iya. Gresik baru berkembang setelah pelabuhan Gresik dibuka tahun 1425 oleh Nyai Ageng Pinatih yang diprakarsai setelah mendapatkan wilayah Pardikan. Nah, oleh Wikramawardhana, era ayahnya. Jadi era ayahnya memprakarsai untuk pembangunan pelabuhan, dan beliau menjadi sah bandar pertama di Gresik. Dan diresmikan tahun 1425 menjadi pelabuhan internasional. Sekarang menjadi apa itu? Smelter Freeport Gresik itu. Yaitu berkah dari Malik Ibrahim sebenarnya. Iya. Kenapa kok di Gresik, kok nggak di Surabaya gitu loh? Karena letaknya memang letak yang strategis waktu itu. Apa aja pelabuhan, dari pelabuhan Teluk Lamong sampai Smelter Freeport itu ada di Gresik semua. Kalau Teluk Lamong bisa dikatakan masih Surabaya ya, masih masuk Romo Kalisari. Ya, di sekitar makam itu nggak ada makam yang lain. Ya, makam ini, makam apa ya, mempunyai tipikal cungkup model-model candi malah, gitu loh. Dan candinya itu seperti bangunan yang sama ditata pada Gapura Malik Ibrahim. Saya rasa itu persebaran setelah era Malik Ibrahim, gitu loh. Tetapi bagi dua ini ya sebenarnya. Nah, akhirnya ketika kita sudah, ya bahasanya untuk teori dasar apa ya, teori kita sendiri lah ya dalam hal meneliti, untuk makam Fatimah binti Maimun kita letakkan dulu bahasanya tidak dinomorsatukan lagi, karena secara bukti selain inskripsi daripada nisan ini itu tidak ditemui nisan-nisan apa ya, batu apa, makam-makam kuno yang lain gitu. Malah ditemui makam-makam baru. Itu. Jadi saksinya itu tidak ada gitu loh. Saksinya tidak ada. Nah, lalu akhirnya nisan ini yang menjadi nomor 1 saat ini. Ini nisan dipahat tahun 1380 Masehi. Ya. Bentar. Kok gini nih? Ini 1380 Masehi ya, dengan nama Syekh Sirajuddin. Nah, Syekh Sirajuddin. Syekh Sirajuddin siapa itu? Syekh Sirajuddin Isa. Beliau wafat tahun, itu ada ulasannya di Mapesa itu, cari aja di Mapesa. Inskripsi Tuban.
Cari di Google ya. Inskripsi Tuban Mapesa. Ada nanti. Itu diulas tulisannya dari kolom nomor 1 sampai kolom nomor 6. Nah, ini ya terjemahnya ya. Kolom nomor 1. Orang yang dirahmati oleh Allah lagi diampuni Sirajuddin Isa bin Salahuddin Al-Makbari. Semoga Allah meliputi dia dengan kasih sayang dan ridhonya. Wafat pada hari Ahad 26 dari Rabiul Awal. Jadi 26 Rabiul Awal tahun 782. Ini masuk 7 Juli 1380 Masehi. Ya. Makbari itu mana, Gus? Makbari itu wilayah India Selatan. Malabar. Kalau sekarang katanya kalau Malabar ya masuknya ya. Makbari dulu. Itu bin Makbari berarti bukan ayahnya ya? Bin Salahuddin Al-Makbari. Oh, bin Salahuddin ya. Nah, bin Salahuddin Al-Makbari. Dicari inskripsi Tuban Mapesa gitu. Lalu nomor berapa tadi? Mana sih? Ya sudah itu aja. Nomor 6 itu Rabiul Awal. Tahun 782. Nah, ini nisan pendampingnya di sekitarnya apa aja, Gus? Nisan pendampingnya kalau jarak ya itu sekitar 200 meter lah. Ya, oke. Itu masih kita teliti awal bulan. Ini nanti Denario insya Allah ikut ini. Ada 3 nisan yang model seperti itu. Ini salah satunya ini. Ini inskripsinya kan ketumpuk ya. Jadi nggak bisa dibaca karena di semen di bawahnya. Ini sebenarnya bisa dibaca yang atas ini sama yang bawah ini sebenarnya bisa. Kalau misalnya ini kemungkinan besok kita ke Tuban untuk mengangkat ini untuk bisa menaikkan lagi dan berupaya untuk membaca ya. Alhamdulillah. Nah ini misalnya sama seperti tadi ya, ada ornamen-ornamen bunga ya. Ini yang nisan yang sebelah timurnya lagi, tapi sudah inskripsinya ini inskripsi buatan ya. Ini baru ditulis ditulis awur-awuran lah ininya, nggak sezaman lah. Inskripsinya tambahan. Ini inskripsinya sudah hilang ini. Ini aslinya ada tulisannya di sini. Hilang total sudah. Kalau yang tambahannya itu apa, Gus? Nggak sesuai dengan aslinya. Intinya Syekh ya, intinya beliau Syekh. Pahatan baru ini orang-orang mungkin ya atas dasar kasaf atau apa terus dipahat gitu. Barangkali itu merupakan salinan dari yang aus itu. Enggak. Kalau aus tetap menggunakan 7 ruang kan. Tidak mungkin dipadatkan seperti itu. Pasti akan menggunakan 7 ruang. Ini tetap 7 ruang. Jadi beliau ini kemungkinan besar yang dikirim ke Jawa untuk berdakwah pertama kali, ya. Jadi dakwah dalam hal ini dakwah dalam posisi dikiranya mungkin ya dakwah itu dengan orang luar itu berhasil gitu. Karena beliau kan Al-Makbari dari Malabar. Entah itu lahir di sana atau keturunan sana. Kita tidak bisa memastikan ya. Bisa saja lahir di sana, terus dewasa itu pindah ke ini kan nisan-nisan
percampuran khas Lamuri, ya. Jadi kemungkinan ini utusan dari Lamuri, karena di situ diulas juga di Lamuri nisan-nisan seperti ini juga ada. Lamuri daerah mana itu? Aceh besar. Oh, Aceh besar. Aceh. Oh, ya. Lamreh atau orang ngomong itu Lamreh atau Lamri. Insya Allah nanti akhir bulan atau awal bulan kita ke sana untuk membaca nisan yang satunya tadi. Tuh.